Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Diah Ayu Citra Ningsih, dan kali ini aku akan bahas sesuatu yang menarik dari dunia PIO atau psikologi industri dan organisasi. Jadi kita mau bahas apa ya hari ini? Yang akan kita bahas yaitu budaya organisasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Penasaran? Ikutin terus ya videonya. Oke, kita tahu ya kalau COVID-19 ini udah datang, udah ada di dunia ini dari awal Maret sampai sekarang, belum keluar atau belum pergi juga. Dan ini pasti berpengaruh dong, keadaan ini berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk sektor industri dan organisasi. Jadi sekarang kita akan ulik gimana budaya organisasi dalam pandemi COVID ini. Budaya organisasi sendiri itu adalah nilai, norma, keyakinan, perilaku yang diterapkan oleh individu atau anggota yang ada di dalam organisasi tersebut yang dijalankan setiap hari. Kemudian ini juga dapat berpengaruh terhadap pola kerjanya dalam perusahaan tersebut. Nah, budaya organisasi ini juga yang menjadi ciri khas dari masing-masing organisasi atau perusahaan. Misalnya perusahaan A, oh ini cirinya kayak gini, perusahaan B, oh ini cirinya kayak gini, kebiasaannya kayak gini. Setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dan ini yang disebut sebagai budaya organisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah budaya organisasi ini ikut berubah di tengah adanya pandemi ini? Jawabannya adalah iya, jelas ikut berubah budaya organisasinya. Di zaman pandemi ini jelas dong ada perubahan termasuk di budaya organisasinya. Jadi perubahan yang dilakukan adalah perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bukan perubahan yang asal-asalan ya, yang nggak tahu nanti kemana arahnya, tapi perubahan yang disusun, direncanakan untuk mencapai tujuan. Oke, tentang perubahan itu sendiri pasti kan ada tahapnya ya, ada stepnya. Dan salah satu tokoh yang mengungkapkan itu, manajemen perubahan teorinya, yaitu adalah Carl Lewin. Beliau menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi pada 3 tahap, yaitu ada unfreeze, moving atau changing, dan yang terakhir adalah refreezing. Tahap pertama adalah unfreeze, yaitu tahap persiapan untuk berubah. Jadi di tahap ini itu biasanya ada stimulus yang menyebabkan orang-orang atau kelompok berpikir, menyadari untuk melakukan perubahan. Dan di tahap ini juga mereka sudah siap untuk keluar dari zona nyaman. Tahap kedua adalah moving atau changing. Dalam tahap ini sudah ada cara baru, jadi perpindahan dari cara lama ke cara baru untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap ketiga adalah refreezing. Di tahap ini dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan perubahan yang ada. Nah, biasanya kan kalau misal ada perubahan, itu ada orang-orang yang terdampak kan. Nah, di tahap refreezing juga ini membantu orang-orang yang terdampak supaya perubahannya ini tetap kuat, tetap berjalan gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Kita ambil contoh sekaligus kita terapkan teori Carl Lewin tadi tentang yang perubahan. Nah, yang pertama adalah unfreeze. Unfreeze ini kita bisa lihat dong di kondisi nyatanya ketika COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Bagaimana dia membuat suasana menjadi kacau balau karena ya itu, semua menjadi cemas, semua menjadi takut karena pemberitaan juga yang setiap hari meliput tentang penyebaran COVID-19. Ada yang meninggal, ada penambahan pasien, ada penularan yang cepat, ada yang tanpa gejala tiba-tiba juga meninggal dan lain-lain. Itu pasti membuat kita cemas, membuat kita takut. Dan juga tentang kebijakan pemerintah yang menerapkan untuk cuci tangan ya, menjaga kebersihan, protokol kesehatan, terus kayak PSBB, terus
physical distancing, social distancing, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, itu juga membuat kita pusing kan. Nah, adanya suasana kacau balau ini, itu kita nggak mungkin dong diem aja. Kita harus melakukan perubahan bagaimana organisasi ini tetap berjalan di kondisi yang seperti ini. Maka setiap individu atau kelompok ini mau nggak mau harus siap untuk berubah, mau nggak mau harus bisa keluar dari zona nyaman. Kemudian akhirnya menerapkan cara baru, atau di sini bisa disebut sebagai changing ya, tahap kedua tadi, atau moving. Nah, cara barunya ini bagaimana supaya tetap berjalan aktivitasnya, tujuannya juga supaya tetap tercapai di tengah kondisi yang semerawut ini gitu. Akhirnya diterapkanlah yang awalnya WFO atau work from office menjadi WFH atau work from home. Nah, untuk tahap refreezingnya, ini kan ada perubahan ya. Nah, setiap ada perubahan itu pasti ada yang berdampak, ada yang terdampak kan. Di tahap refreezing ini, bagaimana orang-orang yang terdampak tersebut itu bisa dibantu supaya perubahan yang terjadi itu tetap kokoh, tetap ada, tetap kuat. Nah, dengan dari WFO menjadi WFH, ini pemerintah mengajukan adanya refreezing dalam bentuk penyediaan kuota gratis bagi mahasiswa dan siswa sekolah ya gitu. Bentuk kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat supaya tujuannya itu tetap tercapai, pendidikan tetap tercapai gitu, supaya juga WFH ini berjalan dengan lancar gitu. Nah, dari contoh tersebut bisa diketahui dong bagaimana budaya organisasi ini berubah ketika pandemi datang, yaitu dari yang semula WFO menjadi WFH. Perubahan ini dilakukan juga karena untuk mencapai tujuan yang ada gitu. Kita juga kan nggak bisa untuk berdiam diri, untuk menerapkan kebiasaan yang lama ya kan dari situasi ini. Jadi diperlukannya perubahan, termasuk perubahan pada budaya organisasinya. Oke, kita ambil contoh lain dari sektor bisnis. Adanya pandemi COVID ini juga berpengaruh terhadap beberapa perusahaan, termasuk salah satunya adalah PT Bio Farma. Ini adalah perusahaan obat. Kita tahu pas awal-awalnya COVID-19 datang itu bagaimana harga hand sanitizer itu mahal banget dan susah banget dicari. Terus juga obat-obat suplemen kesehatan itu juga apotek-apotek itu udah habis, susah banget dicari dan harganya juga mahal. Dari fenomena itu kita bisa tahu bahwa permintaan obat itu tinggi banget. Dan PT Bio Farma ini mengungkapkan bahwa mereka juga menyadari adanya kenaikan demand dan penurunannya bahan baku. Nah, ini masuk ke dalam tahap unfreeze ya, di mana demand-nya naik tapi bahan bakunya turun. Kita harus cari cara dong supaya bagaimana caranya supaya tujuannya itu distribusi obat itu tetap lancar gitu. Nah, dari permasalahan itu pasti harus ada perubahan dong. Ada cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut supaya produksi juga tetap jalan, bahan baku tetap ada, distribusi juga tetap lancar gitu kan. Oleh karena itu, PT Bio Farma di sini melakukan cara yang baru, yang sebelumnya dia memasok bahan obat dari Cina dan India, kini dia memasoknya dari PT Kimia Farma. Menurut Direktur Utama PT Bio Farma ini, dia mengungkapkan bahwa adanya demand yang naik, dia mengira bakal lebih sengit persaingan antar perusahaan obat, tapi ini malah muncul kolaborasi. Di sini dibuktikan dari PT Bio Farma yang memasok bahan baku dari Kimia Farma. Kita tahu kan kalau PT Kimia Farma itu juga salah satu perusahaan obat di Indonesia, tapi di sini malah mereka kolaborasi. Kimia Farma menyediakan bahan baku untuk Bio Farma gitu. Oke, yang terakhir adalah tahap refreezing. Tahap refreezing ini mereka PT Bio Farma menerapkan peraturan yang baru, yaitu ketika pembelian obat harus dibayarkan secara tunai. Jadi tidak ada pembayaran di akhir gitu. Nah, kita tahu kan kalau misal perputaran obatnya atau perputaran produksinya itu sedang gencar-gencarnya. Jadi kalau misal
pembayaran dilaksanakan di akhir itu akan menghambat produksi yang ada, mungkin seperti itu. Jadi mereka menerapkan peraturan baru supaya produksinya tetap lancar. Gitu. Dari contoh tersebut kita bisa tahu kan budaya organisasi yang baru, yaitu yang semula mereka antar perusahaan obat itu saling berkompetisi, ini malah memunculkan kolaborasi gitu. Mereka saling bekerja sama untuk menyediakan obat untuk masyarakat Indonesia gitu. Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan saya tentang budaya organisasi di tengah pandemi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.